buru-buruan yang jauh, terus juga buruannya nggak besar atau kecil, pakai Markul ini benar-benar recommended banget ya sobat. Penampakannya bisa dilihat ya sobat, wah sangat keren sekali ya sobat. Wah kayak gini benar-benar detail dan gambarnya benar-benar nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial di bulan Agustus ini, Serdadu Rival punya promo terbaru, yaitu promo 88. Berlaku untuk setiap pembelian senapan yang ada di Serdadu Rival seperti Cobra, Emperor, Ghost Warrior, Predator, FX Crown, Monster, SR Series, dan juga beberapa unit uklik. Potongan hingga 12%. Untuk info lebih lanjutnya, sobat builder bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Jangan sampai kehabisan dan jangan sampai ketinggalan. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Rival Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang bicara. Dengan power dan laras kita satukan Indonesia. Halo sobat builder, aduh jumpa lagi bareng channel kesayangan sobat builder ya. Dimana lagi kalau enggak di Serdadu Rival. Nah kali ini kita akan ngapain? Jadi ini menjawab salah satu pertanyaan dari sobat builder juga. Kali ini kita akan memberikan rekomendasi teleskop. Nah ini siapa sih yang sudah menunggu-nunggu? Kali ini kita spesial video untuk mengulas atau merekomendasikan teleskop-teleskop yang paling bestseller di Serdadu Rival. Nah pantengin terus biar sobat builder nggak ketinggalan info-info tentang teleskop yang akan kita review atau kita rekomendasikan ya sobat builder. Siapa tahu teleskop idaman sobat builder kita ulas pada video kali ini. Nah sebelum itu kita akan ngapain? Kita akan bagi-bagi giveaway dulu ya. Jadi kita akan bagi-bagi giveaway buat sobat builder yang sudah nonton channel Serdadu Rival. Nah kemarin video kita ulas berbagai SR dengan promo-promonya juga ya. Dan di sini ada 194 komentar, dimana kita akan cari di sini ya sobat builder untuk pemenang giveaway-nya. Mana ya? Ini aja. Ada Mas Kaco Nulung 99. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang, kalau unit dari Serdadu Rival kuatin tidak dilakukan lagi dari uklik, gejuk ataupun PCP, semuanya mantap, baik akurasi ataupun powernya. Pokoknya oke, J terus Serdadu Rival, salam satu laras. Ini karena Mas Kaco Nulung udah komen, kita akan kasih giveaway yaitu peredam HW100. Oke, kita akan cari lagi pemenang yang kedua. Di sini ini aja. Ada Lasso Alif 72222 ya. Selalu bermimpi dan berharap untuk bisa punya salah satu senapan dari Serdadu Rival. Sementara ini hanya bisa nyimak dulu. Salam dari Jambi, sukses selalu buat Serdadu Rival. Nah ini buat Mas akun nama Lasso Alif 72222, kita akan kasih giveaway yaitu Mimis Jawara ya. Silahkan, dua pemenang tadi bisa langsung menekan ke nomor CS yang ada di bawah ini. Sebelum kita masuk ke rekomendasi teleskop pada video kali ini, kita akan cek kiriman pada bulan Agustus ya sobat, di mana ada promo 88. Kita akan cek setelah ini, check this out. Oke sobat builder, kita akan cek kiriman pada hari ini dulu ya. Nah ini dia, alhamdulillah sekali promo 88 di bulan Agustus. Nah mulai dari unit PCP, ada juga uklik. Nah ini semuanya siap dikirimkan hari ini ya. Dan di sini mulai dari unit uklik dulu ya. Ada uklik Barata, ada juga River Akalipat, ada River Gamo, dan di sini juga ada untuk Innova. Nah ini semuanya sama Innova karena unit bestseller dan ada promonya juga ya. Terus mulai dari unit Canon juga ada Canon 747, ada juga 808 yang sudah lengkap dengan teleskopnya ya. Nah ini sama juga. Dan di sini ada Jawara Predator, ada juga untuk Jawara Tiger V5. Dan di sebelah sini masih dengan Jawara tapi versi PCP yaitu Jawara Monster ya. Terus di belakang masih dengan bocah favorit yaitu Gorilla. Ada juga unit FX Crown. Nah ini 3 jutaan aja. Dan berapa unit SR ya, mulai dari SR Stainless, ada juga SR Gejluk, ada juga SR double tabung ya. Dan di belakang dengan unit
bocah predator gorilla lagi. Nah ini sama sampingnya, dan tentunya semuanya akan dites dulu. Jadi sobat builder nggak usah khawatir ya. Jadi semua tetap melalui quality control. Oke, nah buat sobat builder yang menikmati promo seperti yang lain, langsung aja ya ke nomor CS yang ada di bawah sini. Dan kita akan langsung masuk ke video kali ini. Check this out. Nah kali ini langsung aja kita akan mereview. Nah kira-kira ini teleskop yang pertama sobat builder pada tahu belum ya? Wah, kayaknya sudah ya, karena ini merupakan teleskop yang paling besar yang ada di Serdadu. Nah yaitu teleskop Predator Thomson dengan ukuran 39 x 40. Nah unitnya seperti yang saya pegang ini ya sobat builder. Nah ini dia. Dan di sini perbesarannya tuh ada di sini. Jadi sobat builder bisa atur di bagian sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 karena ukurannya hanya 3, 9 dan juga menggunakan lensa 40 mili ya sobat. Nah di bagian depan sini lensanya 40 mili. Terus untuk pengaturan retikelnya dia itu masih yang standar ya, jadi harus dibuka dulu karena kebanyakan kalau ukuran 39 ya seperti ini. Nah ini harus diatur sendiri seperti ini. Nanti kita akan coba juga di mount cam, tapi kita review dulu ya untuk detail dari teleskopnya. Ini juga sama harus dibuka dulu, jadi nggak tahan getar ya saudara karena ukurannya masih 39 juga seperti itu. Terus untuk teleskop ini di bagian sini ini ada settingan untuk min dan plus ya. Ini mungkin yang saudara matanya min atau plus nanti bisa disesuaikan di sini. Nah ini bisa diatur sendiri. Di bagian belakang sini juga ada karet ya, jadi di bagian belakang lensanya nih ada karet. Jadi kurang lebih untuk unit dari teleskop Predator Thomson tuh seperti ini. Oke, langsung aja kita akan coba kira-kira seperti apa sih kejernihan dari unit teleskop Predator Thomson ini. Check this out. Oke saudara, nah kali ini kita akan coba. Jadi sudah kita setting untuk ininya HP-nya juga ya seperti ini. Nah ini pakai mount cam, dimana kita akan cek kira-kira kejernihan dari teleskop Predator Thomson itu seperti apa. Nah ini saya tidak akan main reticle, jadi kita coba di zoom-zoomnya aja. Nah seperti ini perkenanya sobat bisa melihat sendiri ya. Nah ini seperti ini. Nah ini saya geser-geser biar sobat builder juga tahu kira-kira seperti apa. Nah kalau untuk ukuran 39 memang jarak maksimalnya tuh maksimal banget di itu ya 50 meter ya. Nah ini saya akan coba zoom. Nah ini, wah ini seperti ini pakai zoomnya di bagian sini ya, tinggal diputar-putar aja sobat builder. Wah ini ke zoom sampai mentok, kita coba mentok ya kira-kira seperti apa, karena ini zoomnya sampai 9 ya sobat builder. Nah ini paling mentok ya, ini kalau di zoom ya. Jadi nah ini cocok juga ya kalau untuk unit-unit uklik atau apa, masih oke banget menggunakan teleskop Predator Thomson ini. Nah seperti ini di ukuran 39 x 40. Nah untuk harga dari Predator Thomson ini sendiri itu dibanderol dengan harga 350.000 ya. Jadi sobat builder boleh membeli unit ini di harga 350.000, yaitu unit Predator Thomson ukuran 39 x 40. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk teleskop yang kedua, yaitu masih di ukuran 39 x 40. Kita punya untuk teleskop Basnel. Kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke, selanjutnya kita punya teleskop Basnel. Nah ini masih di ukuran 39 x 40. Nah untuk unitnya seperti yang saya pegang ini sobat builder. Jadi dia untuk pengaturan retikelnya juga masih sama seperti milik dari Predator Thomson ya, kayak gini. Jadi harus diatur, dibuka dulu baru diatur seperti itu. Nah ini juga sama di bagian sini. Nah ini kanan kirinya ya, naik turun kanan kiri diaturnya di sini. Nah kayak gini. Terus untuk si Basnel ukuran 39 x 40 ini sudah RGB. Jadi sobat builder bisa menggunakan di minim cahaya, juga bisa menggunakan RGB-nya ya. Warnanya adalah merah, biru dan juga hijau ya sobat builder.
Ini kalau dibuat berburu malam juga masih belum bisa, karena kalau dibuat berburu malam nanti teleskopnya beda lagi, night vision ya. Terus di sini untuk zoomnya juga masih sama, ini ada sampai 9 ya Sobat Builder. Nah ini maksimalnya ada di 9, untuk yang paling kecil itu ada di 3, jadi 39. Untuk lensanya sendiri di sini juga 40 mili ya Sobat Builder, kayak gini. Nah ini untuk penampakan dari Basnel, di sini ada grafir tulisan Basnel seperti biasanya. Dan itu tadi untuk spek dari Basnelnya ya. Dan setelah ini kita akan cek kira-kira seperti apa sih performa atau penampakan dari teleskop ukuran 39x40 Basnel ini. Kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke, sebelum ini sudah terpasang untuk teleskop yang kedua, yaitu Basnel ukuran 39x40. Nah, untuk hasilnya tuh seperti ini Sobat Builder, karena kalau ukuran 39x40 seperti yang saya bilang jarak maksimalnya hanya 50 ya Sobat Builder. Nah, kayak gini. Untuk bentuk dari retikelnya Sobat Builder bisa melihat sendiri bentuknya ya seperti ini ya. Nah, ini kira-kira kalau Sobat Builder cocok juga boleh pakai Basnel ini. Nah, kayak gini ya Sobat Builder. Dan ini zoomnya juga itu ya, ukurannya sampai 9. Nah kayak gini di zoom sampai ke 9 dan hasilnya ya seperti ini. Nah ini jadi oke lah masian ya kayak gini. Oke, nah kita sudah coba untuk ukuran 39, jadi kita akan coba lagi di atasnya lagi, yaitu teleskop spek. Nah, kita akan cek setelah ini. Check this out. Kita lanjut teleskop yang ketiga, yaitu teleskop paling bestseller, yaitu ukuran 312x40 dari spek ya. Nah ini Mildot 312x40 AOL dari spek. Nih kita sengaja pasang mounting teleskop kayak gini, tapi nggak bakalan ngaruh di review kita ya. Kalau ini termasuk teleskop yang tahan getar, jadi bukan anti, tahan ya Sobat, karena di sini di pengaturan retikelnya ini ada penguncinya ya Sobat. Nah ini kayak gini, tinggal di itu dulu dikendorkan lalu diputer, yang bawah sini bagian kanan kiri lalu didapatkan lagi. Kalau yang atas ini itu up down ya, atau naik turunnya tinggal disesuaikan di sini. Dan juga untuk teleskop spek 312 ini sudah RGB, jadi ketika ruangan minim cahaya bisa menggunakan RGB-nya ya kayak gini. Nah ada merah, ada biru, ada juga hijau. Terus juga untuk perbesarannya ini sampai 12 ya Sobat Builder. Jadi Sobat Builder bisa melihat sendiri, ini zoomnya dia tuh lebih banyak ya, atau sampai 12, tinggal diatur sendiri. Jadi kalau semakin di zoom juga Sobat Builder juga harus mengatur fokusnya. Nah ini bagian fokusnya adalah di bagian depan sini. Nah ini bisa diputar-putar untuk mengatur fokus dari teleskop ini sendiri ya. Dan di sini kita pasang sunheadnya sekalian. Jadi kalau untuk spek 312 ini sudah ada sunheadnya ya. Jadi sunhead ini bisa dilepas pasang. Misal Sobat terlalu silau bisa dipasang sunhead seperti ini. Nah silakan. Dan setelah ini kita akan ngapain? Kita akan langsung cek kira-kira kalau dibuat di lapangan tuh seperti apa ya. Kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke Sobat, kali ini sudah tersetting semua seperti ini. Nah kali ini langsung kita cek aja ya kira-kira seperti apa. Nah untuk kejernihannya seperti ini ya, dan bentuk retikelnya seperti ini. Nah ini teleskop yang sering kita gunakan ketika kita berburu di luar, seperti kita berburu burung emprit. Nah itu pakainya teleskop ini, karena ini sudah bagus ya Sobat kalau untuk dibuat berburu seperti itu, karena ini retikelnya juga kecil ya, enak. Kalau retikel kecil dibuat buruan kecil juga enak, nggak terhalang ya kayak gini. Nah ini kita akan coba untuk zoomnya. Oh iya lupa, ini ya zoomnya. Ini zoomnya sampai 12 ya Sobat Builder, dan tebal lensanya tadi di berapa? Di 40 ya. Oh iya, ini kalau semakin di zoom itu harus diatur fokusnya ya Sobat. Ini yang harus itu ya, harus perhatikan ya kayak gini. Nah ini, oh iya sini ya. Ini harus diatur fokusnya. Nah ini sudah mulai fokus ya. kayak gini ya. Modelannya seperti ini. Ini saya pakai zoom di 8.
jadi harus diatur fokusnya biar lebih bagus. Nah, ini teleskop yang sudah enak banget kalau dibuat berburu ya, seperti misal unitnya bocah predator, Ghost Warrior, atau SR super klasik. Nah, pakainya ini saja sudah cukup saya kira ya sobat. Tapi kalau mau yang lebih bagus juga sangat boleh. Nah, perkenaannya seperti itu tadi. Ini sudah termasuk jernih karena memang kalau di ukuran 312x40 tuh jaraknya lebih jauh juga ya sobat, sekitar maksimal di 80-an sampai 85 ya. Nah, seperti itu. Kalau mau jarak di atas 50 pakainya yang ukuran 312x40. Oke, kita akan cek untuk teleskop berikutnya masih dengan teleskop spek. Kira-kira ukuran berapa? Kita akan cek setelah ini. Cek misal. Oke, sebelum lanjut lagi ke teleskop yang keempat, yaitu masih dengan spek. Nah, ini mungkin yang mau lebih jangkauannya lebih panjang lagi bisa pakai yang ini ya, yaitu teleskop spek Mildot 416x50 AOL. Nah, unitnya sekeren ini. Wah, terlihat sangat panjang sekali ya sobat, kayak gini ya untuk unitnya. Untuk pengaturan retikelnya masih sama, jadi modelnya ada penguncinya kayak gini, jadi termasuk tahan getar juga ya sobat bular. Nah, naik ya kayak gini. Nah, ini harus dikendorkan dulu baru diatur. Nah, kayak gini sangat mudah sekali. Kalau udah dirapatkan lagi biar nggak geser ya. Kalau atas ini untuk up downnya atau atas bawahnya ya kayak gini sama diputer-puter dulu. Nah, ini ringan juga jadi nggak sulit ya sobat builder. Tinggal dirapatkan kembali biar nggak geser ketika sudah diatur. Untuk spek 416 ini juga sudah RGB ya. Jadi ada lampunya ketika sobat menemukan tempat yang gelap, bukan malam ya, tempat yang gelap bisa menggunakan RGB-nya. Lampunya sama, ada merah, biru dan juga hijau ya. Tinggal diputar disesuaikan. Nah, mungkin kalau di hutan jangan pakai hijau, pakai yang merah atau biru ya. Nanti kamuflase kalau pakai hijau ya. Terus untuk perbesaran dari teleskopnya ini sampai 16. Jadi sobat builder bisa atur sendiri. Nah, ini mulai dari 3 ya sobat builder, mana? Oh, mulai dari 4, mohon maaf karena ukurannya 416 ya. Jadi 4 sampai ke 16 kayak gini. Ini juga ada untuk min plusnya, jadi bisa diatur sendiri. Untuk fokusnya juga sama, jadi harus diatur dulu. Semakin di zoom harus juga diatur fokusnya. Ini juga ada sunheadnya. Mungkin yang silau atau apa bisa pakai sunhead dari teleskop spek 416x50 AOL ini. Recommended banget ya buat sobat bediler. Oke, langsung aja kita akan cek kira-kira seperti apa sih bentukan atau kejernihan dari unit teleskop spek Mildot 416x50. Cek bisa. Oke, sobat, nah ini sudah terpasang semua. Kita akan cek kira-kira perkenalannya seperti apa atau hasilnya seperti apa. Nah, ini dia lebih jernih ya sobat. Jadi untuk retikelnya juga sama seperti yang tadi, bentukannya kayak gini nih. Kalau untuk dibuat buruan kecil pun masih oke ya sobat. Nah, ini RGB, jadi kita akan cek RGB-nya. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ternyata ya. Tapi ini RGB, tadi sudah dicoba ya sobat builder untuk warnanya ya. Nah, ini bisa diatur dengan sangat mudah untuk retikel naik turunnya ya. Nah, nggak kelihatan juga ya, nggak apa-apa lah. Tapi bisa diatur ya sobat. Jadi kalau semakin di zoom pun itu harus diatur juga untuk fokusnya. Nah, ini kita zoom kayak gini. Wah, keren sekali ya sobat bediler. Wah, kok udah selesai? Oh, memorinya penuh tapi masih terikat kok. Nah, kayak gini ya sobat bediler untuk hasilnya terlihat sangat jernih sekali ya. Sudah di zoom juga, jadi oke banget buat sobat yang cari ukurannya lebih besar. Jadi ini kalau ini perbesarannya sampai 16, kalau di spek tadi kan sampai 40, jadi ini lebih jauh lagi jangkauannya ya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas harga. Jadi untuk harga teleskop 416x50 dari spek ini itu dibanderol dengan harga 1 juta ya sobat. Silahkan kalau mau order boleh banget. Nanti kalau mungkin mau sama senapannya kayaknya ada potongannya. Jadi kalau beli sama senapannya pasti ada potongannya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau teleskop only harganya adalah 1 juta. Lanjut ke teleskop berikutnya ya. Check this out. Oke, sebelum lanjut ke
ke teleskop yang berikutnya. Nah, ini mungkin yang mau lebih bagus lagi ya, bisa pakai Markul ini. Nah, ini salah satu unit teleskop yang rekomendasi dari kita ya sobat. Nah, ini seperti ini penampakannya, terlihat sangat mewah sekali dengan fitur-fiturnya pun juga lebih modern ya. Jadi ini membuka pengaturan retikelnya, jadi jangan asal diputer ya sobat, karena dari kemarin tuh ada kejadian langsung diputer terus dol ya. Jadi harus ditarik dulu ke sini. Nah, ditarik baru diputer, disesuaikan dengan sasaran sobat bediler. Nah, ini juga seperti itu, up down-nya juga sama, harus ditarik ke atas lalu disesuaikan dengan sasaran sobat bediler ya. Nah, kalau udah dikunci aja biar enggak itu ya, enggak geser-geser. Jadi masih termasuk teleskop yang tahan getar juga. Nah, untuk mengatur fokusnya di mana? Kalau untuk mengatur fokusnya di sini nggak perlu ditarik ya, tinggal diputar-putar aja untuk mengatur fokus dari teleskop ini sendiri. Nah, untuk zoomnya di sini dia 4-16 ya sobat bediler. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal disesuaikan, diputar aja, mungkin mau 6, mau 9 atau 16 masih oke banget ya. Nah, ini juga ada setelannya untuk min plusnya ya sobat bediler. Untuk di bagian depan sini ini sudah dilengkapi dengan sunhead juga ya, mungkin biar nggak silau bisa menggunakan sunheadnya seperti ini. Nah, ini lebih bagus juga, penampilannya tuh lebih mewah ya sobat bediler untuk Markul ini. Dan kita akan langsung cek kira-kira seperti apa sih kejernihan atau performa dari unit ini atau teleskop ini ya, Markul 416x44 SF. Kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke, saudara, nah kali ini kita dengan teleskop Markul ya, ukurannya sendiri adalah 416x44 SF ya. Wah, ini dia untuk unitnya. Jadi kita akan cek ini tuh kalau dilihat tanpa HP bener-bener jernih banget ya. Kali ini kita pakai Moncam Ariga, terus HP-nya pakai Redmi 9. Tapi kalau dilihat langsung kayak gini, jernihnya oke banget ya sobat. Nah, ini hasilnya kalau pakai kamera HP ya. Wah, kayak gini. Kalau buat konten, kalau jernihnya kayak gini udah oke banget ya. Wah, ini jaraknya sama, sekitar maksimalnya ya 80-an kalau teleskop kayak gini. Nah, jadi aturnya seperti yang saya bilang, jangan langsung diputar karena bisa dol ya. Jadi harus ditarik dulu baru diputar kanan kirinya ataupun up down-nya ya, kayak gitu sobat bediler. Untuk perbesarannya ini dia sampai 16. Wah, ini pakai perbesaran 16 tuh. Bener-bener jernih ya. Apalagi kalau sobat pakai Moncam atau apa ya. Nah, ini. Nah, untuk retikelnya ini tuh bener-bener retikel yang detail banget. Jadi kalau sobat mau berburu-buruan yang jauh, terus juga buruannya nggak besar atau kecil, pakai Markul ini bener-bener recommended banget ya sobat. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk retikelnya kayak gini. Nah, ini agak ngeblur karena memang paralaknya belum kita atur ya. Jadi fokusnya belum kita atur. Nah, ini aduh kebablasan. Nah, kurang lebih kayak gini ya untuk mengatur si paralaknya ya, biar fokusnya bener-bener fokus kayak gini. Nah, hasilnya bener-bener jernih. Apalagi kalau sebenarnya nggak pakai kayak gini, nggak pakai HP, lihatnya langsung kayak gini, bener detail ya sebenarnya kayak gini. Oh, penuh. Wah, udah ya, udah cukup ke recordnya ya, tadi bisa dilihat sendiri ya sobat. Jadi memang Markul asilan ini ukuran 416x44 SF. Biasanya kalau sobat bediler minta rekomendasi teleskop yang jernih terus juga bagus, biasanya pakainya unitnya ini ya. Biasanya kalau untuk unit Ghost Warrior atau Cobra atau Emperor kayak gitu, biasanya langsung minta yang bagus, kita rekomendasiin untuk Markul 416x44 SF. Nah, untuk harganya sendiri, jadi untuk Markul ini dibanderol dengan harga Rp1.200.000. Menurut saya worth it banget dengan kualitas yang diberikan teleskop Markul ini sendiri. Next, kita akan coba untuk teleskop berikutnya. Check this out. Oke, lanjut ke teleskop yang terakhir. Wah, ini termasuk teleskop Sultan ya sobat. Jadi seharga unit PCP guys. Ini dia, yaitu Discovery. Wah, kalau Discovery, berbicara tentang Discovery, macam dari Discovery itu memang sangat banyak ya. Mulai dari SFIR, ada FFV, ada juga SF kayak gitu. Nah, ini kalau yang saya review kali ini itu adalah Discovery
VTZ 624x50 SF FFP. Waduh, kayak gini. Ini yang high ya kualitasnya sobat bediler. Jadi kalau mau yang bagus banget pakainya ini aja. Nah, ini penampakannya bisa dilihat ya sobat. Wah, sangat keren sekali ya sobat. Wah, dari jauh aja udah kelihatan kayak teleskop yang mewah ya. Kayak gini. Jadi ini sama seperti Markul tadi konsepnya. Jadi dia harus ditarik dulu baru diatur kanan kirinya kayak gini. Nah, ini juga masih oke banget, nggak seret-seret juga ya. Terus ini juga sama, up downnya juga sama, harus ditarik dulu. Wah, ini dia untuk mengatur atas bawah dari unit teleskop ini sendiri. Untuk perbesarannya dia sampai di 24. Wah, ini lebih jauh lagi ya jangkauannya kayak gini. Jadi tinggal diatur kira-kira mau berapa, misal maksimal 24 boleh, tapi juga harus diatur fokusnya di paralaknya. Wah, model paralaknya tuh keren banget. Jadi kayak gini, ada lambang Discovery-nya. Jadi modelnya pun juga sangat keren, tinggal diputer-puter aja ya. Kalau untuk paralaknya kayak gitu tinggal diputer-puter, disesuaikan sendiri kalau sudah fokus. Jadi itu nggak perlu diputar lagi ya kayak gitu. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada sunhead-nya. Model dari sunhead-nya pun dia juga berbeda ya. Jadi dia lebih mewah karena emang harga juga membawa kualitas ya sobat bediler. Untuk lensanya 50 mili seperti ini. Jadi dia lebih jernih juga. Jadi kalau dibilang memang ini yang paling high sendiri ya sobat bediler dari yang kita review. Untuk min plusnya ini juga sudah tersedia. Jadi sobat bediler tinggal mengatur sendiri ya. Nah, ini mau yang kayak gimana disesuaikan dengan kebutuhan sobat bediler ya. Wah, ini lensanya bener-bener lensa yang jernih ya. Oke, setelah ini kita akan langsung aja untuk cek kira-kira seperti apa sih unit dari teleskop Discovery VTZ 624x50 SF FFP. Kita akan cek setelah ini, cek bisa. Oke, sobat, nah kali ini sudah bersama teleskop yang terakhir, teleskop Sultan ya, yaitu Discovery VTZ 624x50 SF FFP. Nah, untuk unitnya sudah kita pasang mount cam juga, masih dengan kamera yang sama juga ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, lebih detail lagi. Karena apa? Karena harga juga membawa kualitas ya. Salah satunya seperti ini. Nah, ini dia sangat detail sekali untuk perkenaannya. Ini kalau buruan-buruan kecil kayaknya masih oke banget ya, recommended banget. Nah, ini untuk zoomnya itu dari 6 sampai 24. Jadi bener-bener bisa sampai di zoom banget ya, sampai 24 kayak gini. Nah, nanti bisa diatur. Jadi kalau di zoom lebih banyak, sobat juga harus mengatur fokusnya di paralak kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nah, ini paralaknya bener-bener paralak yang keren ya. Wah, tinggal diatur kira-kira fokusnya gimana kayak gini ya sobat. Kayaknya saya rasa sobat bisa ya kalau untuk mengatur fokus dari teleskop Discovery ini sendiri. Nah, kayak gini bener-bener detail dan gambarnya bener-bener nyata. Ini kalau nggak pakai HP dia bahkan malah lebih jernih. Wah, kayak gitu, keren sekali sobat. Jadi kalau misal sobat mau membeli unit teleskop yang bagus sekalian, wah ini bisa pakai Discovery VTZ 624x50 SF FFP ya. Wah, ini teleskop yang premium di Serdadu Rival ya. Ada juga yang membeli seperti ini karena emang teleskop itu disesuaikan dengan kebutuhan juga. Misal mau yang bagus banget ya langsung aja pakai yang bagus, nggak usah ragu-ragu. Nah, kira-kira harga berapa dari teleskop Discovery ini? Jadi untuk teleskop Discovery yang kita review kali ini untuk harganya ada di 2 juta ya. Agak pricey ya. Jadi sekelas membeli unit PCP, tapi nggak masalah karena memang kualitasnya pun juga bagus. Nah, ini bagi sultan-sultan kalau mau beli ini juga boleh ya kayak gini. Harganya 2 juta sesuai dengan kualitasnya karena harga juga membawa kualitas seperti ini. Oke, nah itu tadi untuk review-review teleskop yang bestseller yang ada di Serdadu. Kira-kira sobat bisa menilai dan memilih sendiri ya. Kira-kira mau pilih teleskop yang mana. Yang penting harus disesuaikan dengan kebutuhan sobat bediler.
Oke sebenarnya itu tadi ya sudah kita review satu persatu, dimana yang kita review tadi adalah teleskop yang paling bestseller yang ada di Serdadu. Kira-kira sudah bisa menentukan kira-kira Sobat Builder mau membeli teleskop yang mana ya. Tadi ada mulai dari Predator Thomson, ada Basnel di kelas ukuran 39x40, dan untuk yang agak bagus ada spek 312, ada spek 416, ada juga Markul, dan yang terakhir ada teleskop Sultan ya. Apa itu? Discovery ya Sobat. Nah tinggal dipilih kira-kira Sobat butuh yang mana, karena kalau membeli teleskop itu pasti tanda kutipnya adalah butuh, kebutuhan ya. Kalau misal jaraknya jauh bisa pakai teleskop yang ukurannya agak gede. Mungkin kalau jarak 40-50 pakai Basnel 39 atau Thomson 39 masih oke banget ya. Dan kita ingatkan kembali buat Sobat, karena ini masih di bulan Agustus ya, yang belum menikmati promo 88 masih boleh, karena memang masih ada unit-unit dengan potongan harga. Jadi karena memang promo 88 ini spesial potongan harga untuk pembelian senapan PCP ataupun uklik. Ada berapa uklik yang memang kita potong untuk harganya. Untuk mengetahui stoknya atau gambar unitnya seperti apa, langsung aja ya ke CS yang ada di bawah sini. Nah ini nomor CS-nya sudah tertera di sini. Atau mungkin Sobat Dealer ingin pembelian melalui marketplace, sangat boleh ya, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Dan untuk melihat katalog resmi kita, boleh langsung ke website kita, ada di serdadurival.id untuk melihat gambar, spesifikasi ataupun harga dari unit-unit yang ada di Serdadu. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar Sobat Builder nggak ketinggalan info-info tentang senapan angin dan juga promo-promo terbaru dari Serdadu. Saya Fonda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.